Saya Ahmad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, penelitian berusaha menemukan atau mengenali serta membatasi permasalahan yang akan dikaji. Masalah penelitian ini biasanya muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, kesenjangan inilah yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penelitian. Proses identifikasi masalah ini dapat dilakukan melalui observasi, terus studi literatur, terus yang kedua wawancara awal, maupun pengalaman langsung peneliti di lapangan. Dalam konteks pendidikan, misalnya masalah dapat ditemukan dari rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya motivasi belajar, atau penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif. Namun, tidak semua masalah dapat dijadikan masalah penelitian. Masalah tersebut harus memenuhi syarat tertentu seperti dengan bidang keilmuan serta memungkinkan untuk diteliti secara ilmiah. Adapun suatu masalah penelitian yang memenuhi beberapa kriteria antara lain yaitu memiliki nilai penting dan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi. Terus yang kedua, dapat diteliti secara empiris, artinya tersedia data yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Terus yang ketiga, relevan dengan bidang keilmuan sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Terus yang keempat, memiliki batasan yang jelas agar penelitian tidak terlalu luas dan tetap fokus. Seperti itu. Selain itu, dalam proses identifikasi masalah, penelitian perlu melakukan pembatasan masalah. Pembatasan ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan tidak melebar kemana-mana. Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Dita Ramadhani. Di sini saya akan membahas bagian kriteria penelitian masalah. Masalah penelitian yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria agar layak untuk diteliti secara ilmiah. Pertama, masalah itu harus dirumuskan secara jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Masalah yang terlalu fokus atau terlalu luas itu akan menyulitkan peneliti dalam menentukan fokus penelitiannya sehingga perlu dilakukan pembatasan agar lebih terarah. Yang kedua, masalah harus memiliki nilai penting, baik itu secara teoritis maupun praktis, sehingga hasil penelitian itu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan kerja. Nah, yang ketiga itu masalah harus dapat diteliti secara empiris. Artinya tersedia data yang dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, tes, atau teknik lainnya. Yang keempat, masalah penelitian itu harus relevan dengan bidang keilmuan yang ditekuni peneliti, agar peneliti memiliki keterkaitan akademik yang jelas. Selain itu, masalah juga harus realistis dan layak diteliti sesuai dengan kemampuan peneliti dari segi waktu, biaya, tenaga, serta akses terhadap sumber datanya. Yang terakhir, masalah penelitian sebaiknya berangkat dari fakta atau fenomena nyata yang ditemukan di lapangan, bukan hanya berdasarkan asumsi semata. Dengan memenuhi kriteria tersebut, masalah penelitian akan lebih terarah, sistematis, dan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya masuk pada pengertian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis masih perlu dibuktikan melalui penelitian atau pengumpulan data. Biasanya hipotesis digunakan untuk penelitian kuantitatif. Hipotesis disusun berdasarkan yang pertama landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka berpikir yang logis. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Hipotesis memiliki beberapa fungsi dalam penelitian, yaitu yang pertama ada memberikan arah fokus penelitian. Yang kedua, membantu peneliti menentukan variabel penelitian. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengumpulan data serta membantu peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian.
serta dapat menjadi pedoman dalam menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan secara umum hipotesis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada hipotesis nol dengan lambang H0. Untuk hipotesis ini menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang kedua ada hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1, menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antar variabel. Contohnya, kalau hipotesis 0, tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Kalau contoh dari hipotesis alternatif, adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan kajian tentang cara-cara ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian beserta landasan filosofis yang mendasarinya. Secara sederhana, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode. Jika metode menjelaskan bagaimana cara meneliti, maka metodologi menjelaskan mengapa cara tersebut digunakan dan apa dasar pemikirannya. Metodologi tidak hanya membahas tentang langkah-langkah teknis penelitian, tetapi juga mencakup pendekatan, paradigma, asumsi dasar, serta kerangka berpikir ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan metode penelitian. Metodologi penelitian adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur ilmiah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan dasar teoritis dari metode yang dipilih, termasuk pendekatan penelitian, yaitu ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Selanjutnya ada jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta cara penarikan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuna. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode penelitian dan metodologi penelitian. Adapun yang pertama yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode penelitian membantu peneliti memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Metode penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Contoh metode dalam penelitian ada observasi, wawancara, angket atau kuesioner, tes, dan dokumentasi. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode penelitian. Metodologi menjelaskan landasan ilmiah dan pendekatan penelitian yang digunakan. Metodologi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan metode. Metodologi penelitian mencakup beberapa pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sekian terima kasih penjelasan dari saya tentang perbedaan metode penelitian dan metodologi penelitian.